Selamat siang semuanya, welcome to Belajar Golf with a Mission episode 1. Jadi rencananya gua belajar golf bersama with a Mission, kita collab untuk bersama-sama bikin satu event yang akan bisa berkelanjutan. Jadi hopefully kita topik ke topik itu every 2 minggu kita bisa bikin event untuk semua datang. Jadi di event kali ini kita fokus kepada fix your driver. Kita bersama dengan 8 orang kita mau jelasin gimana caranya kita bisa drive yang bagus, kita nyari fairway terus, tapi nggak cuman untuk cari lurus, tapi juga dengan swing kita yang mungkin berbeda-beda, gimana caranya kita bisa cari fairway biar kita bisa bagus skornya. Ini sekaligus jadi YouTube video pertama untuk belajar golf, tapi yang pastinya ini bakal banyak value-nya buat semua yang nonton. Thank you juga untuk semua sponsor, yang pasti yang pertama dan utama itu adalah With a Mission, kaos kaki Magic Socks, play 18 hole, feel like 9. Nanti juga pas event bakal ada game seru dan siapapun yang menang bakal dapat free Magic Socks with a Mission. Kalau kalian di Damai Indah BSD, kalian juga bisa mampir ke Artistics, itu tempat fitting di bagian bawahnya. Itu kalian bisa cobain dan bisa beli kaos kaki Magic Socks with a Mission di situ. Yang pasti kalian harus cek ukuran dulu mana yang benar untuk kalian karena ini harus spesifik. Dan ya pasti thank you kepada Damai Indah Driving Range BSD, karena kalau nggak kita nggak ada venue yang luar biasa. Ini adalah driving range favorit gua, nggak cuma karena dekat rumah, tapi sekaligus dia juga punya bola yang kualitasnya bagus, matnya bagus, dan dia punya automatic tee up machine. Itu cocok untuk kita yang mau latihan driver hari ini, karena banyak banget pemain itu pakai tee, kadang ketinggian, kadang kependekan. Di sini kita bisa tentuin berapa milimeter yang kita mau untuk pukul konsisten driver kita. Thank you juga kepada Devote, sponsor apparel kita yang gue lagi pakai ini sekarang. Semua pesertanya itu dapat satu baju dari Devote. Yang pastinya ini nggak cuma stylish doang, tapi yang pasti berguna untuk kalian di lapangan. Kita juga kebetulan ada support dari TaylorMade, kita bakal ada stick demo, driver stealth, dan juga mini driver nanti kita bisa cobain bareng-bareng. Dan juga kita dikasih pinjem GC Quad, jadi kita bisa tahu beneran sesuai data apakah pukulan kita lebih bagus apa enggak. Di dalam goodie bag juga ada bola dan tee dari Grindstone. Kalian mungkin udah tahu semua, gue pakai bola dan tee ini kalau setiap kali turun lapangan. Kalian bakal bisa coba sendiri, nanti semua pesertanya bisa coba nanti di lapangan beneran lebih jauh apa enggak pakai bola ini. Oke, ini sekarang kayaknya orang-orang pada ngumpul, kita langsung aja fix driver kita. Ayo kita masuk, langsung kita lihat keseruan hari ini. Let's go! Terima kasih hari ini semua udah datang ke Belajar Golf with a Mission episode pertama. Thank you banget semuanya udah datang. Hari ini pokoknya kita temanya itu mau fix your driver, dan untungnya ada bos Andreo ini, pro coach kita, yang hari ini bakal ngajarin kita semua. Nah, tapi sebelum kita mulai, gue tuh pengen ada change of pikiran kalian lah dengan pertanyaan-pertanyaan yang gue akan tanya ke Andre. Ya. Yang pertama itu adalah kita sebagai amatir nih especially gue ya, gue itu selalu kalau mukul, gue selalu kalau misalnya lagi slice, gue curi startnya agak kiri. Kalau misalnya gue lagi draw, walaupun jarang draw, itu gue selalu startnya lebih kanan. Ya. Menurut lu itu seharusnya kita pukul, kita latih sampai lurus, apa menurut lu curi-curi start kayak gitu oke? Oke, kita pasti latihan kan, kita mau fixing swing dulu. Kita mau cari yang pas seperti apa. Tapi begitu sudah di lapangan, even setiap hari tendensi pasti akan ada. Dan setiap hari itu pasti akan beda-beda. Even as a professional player, setiap kali main tendensinya akan beda-beda. Saya biasanya stock shot saya atau defaultnya itu adalah draw. Draw atau high draw. Tapi kalau misalnya besoknya tendensinya ada fade atau slash, itu pasti akan ada. Tapi begitu main di lapangan, itu harus dimainin the whole day. Jadi jangan pernah dilawan atau jangan pernah, oh nih slice nih gue mau ditutup dikit lah. Itu dihindarin, karena itu nanti akan memperburuk tee off kita. Kita jadi kebanyakan swing thoughts jadinya. Jadi seperti yang Theo bilang tadi, oh hari ini agak ke kiri nih. Pasti kita akan ngikutin, ambil arahnya, kita curi dikit ke kanan. Kayak gitu jadinya. Oke, pertanyaan kedua. Kita kan otomatis, especially abis lihat lu tadi pukul, Ya. kita pasti kan pengen driver distance lebih. Ya. Menurut lu, apa yang sebenarnya kita bisa lakuin biar kita distance-nya lebih cepat naiknya gitu? Oke. Untuk nambahin distance, yang kita perlu lakuin sebenarnya bukan fokus ke swing speed-nya dulu, tapi kita mau fokus kepada konsistensi pada saat kita pukul dulu. Oke. Begitu udah konsistensi, muscle memory-nya udah dapat, movement-nya kita udah familiar dengan impact yang seperti itu, kita baru tambahin speed-nya. Karena dengan tambahin speed
tanpa ada konsistensi kenanya di sweet spot atau di tengah, itu akan percuma. Jadinya konsistensi dulu, pukul benar-benar dapat banget, baru kita naikin speednya pelan-pelan. Oke. Gitu. Kalau gitu pertanyaan ketiga dan terakhir, apa yang menurut lu kesalahan utama kita sebagai amatir? Apakah kita, oke lah, mungkin ada orang masih mencong-mencong sana sini gitu. Apa sebenarnya masalah mencongnya, apa masalah dari setupnya, apa masalah dari swing path-nya, atau apa itu? Kadang suka kan kalau misalkan kita lagi praktis kayaknya kok enak banget ya. Gitu. Nggak ada bola deh, Diti. Oh kayaknya kenanya enak banget ya. Tapi begitu ada bola, kok bisa kayak gitu ya? Itu karena kita punya target to achieve. As simple as gini. Kalau misalkan nggak ada tee, kita bisa tahan swingnya sampai sini. Cuman begitu ada bola, kita pasti akan lebih extend lagi. Atau misalkan di lapangan, gue perlu nih ngelewatin bunker segini. Kita udah pasti kayak automatically kita akan pasti nambah tenaga. Dan belum tentu dengan tambah tenaga itu akan lebih konsisten gitu. Jadi kita harus nyari swing yang lebih konsisten pada saat di driving. Itu dulu satu. Oke. Yang keduanya, yang path-nya, setup-nya itu juga pasti akan di driving, kita pasti akan hafalin itu dulu. Tendensinya untuk amatir tuh, kalau misalkan di lapangan, kenapa kalau di driving bagus, di lapangan suka beda sama di driving, itu karena ada faktor itu. Nah mungkin Andre sekarang bisa kasih demo pukul bagus dulu kayak gimana. Dan mungkin beberapa hal yang kita perlu fokus, biar nanti pas lagi selama session kita bisa lihat dan kita harus bisa improve di mana. Di sini kali ya. Stick ini adalah cara pukul yang paling beda daripada stick yang lainnya. Wedge, iron, long iron, 3 wood, kita maunya hit down. Hit down tuh jadi feel-nya tuh seperti ke bawah gini. Dan driver itu satu-satunya stick yang kita harus hit up. Hit up itu sebenarnya dari kita set up. Pada saat kita pukul nanti nggak ada gerakan tangan yang begitu. Jadi ini scooping jadi. Nah, setupnya tuh gimana sih? Kadang ada orang yang ngatur angle-nya dari badan gini. Nah, ini coba dihindarin. Yang kita mau coba adalah setup biasa gini. Ini didorong ke kiri. Jadi bukannya ininya yang badannya yang begini, cuman pinggangnya ini didorong ke kiri gini. Itu setup paling penting. Path juga paling penting karena ini sticknya panjang. Jadi mau nggak mau tarikan backswing kita juga harus lebih wide. Gitu. Jadi feel-nya kalau driver, kalau pakai swing biasa tuh begini kan. Kita maunya tuh lebih tangan tuh lebih jauh. Dan path-nya jadi kayak lebih lebar ke sini. Sini baru ke atas. Gitu. Yang kedua yang paling penting adalah hinge. Banyak yang nanya sebenarnya kalau pakai driver tuh harus ada hinge nggak sih gitu. Kalau pakai iron karena kita begini, ini udah ada angle-nya. Kalau pakai driver perlu nggak sih ada hinge gini? Oke. Sekarang kita lihat bedanya kalau setup iron sama setup driver. Ini sama gini. Ini angle-nya dikit. Ini angle-nya besar karena ini lebih pendek. Nah, apakah yang driver itu ada hinge-nya? Begitu kita tambahin hinge-nya yang begini tadi, ada angle-nya ini. Notice the club head ya. Open dia. Jadi kalau misalkan kita ada tambahin hinge-nya begini, kita taruh ke bawah lagi. Beda hinge dan leg. Leg itu adalah begitu kita begini, itu tuh leg. Kalau hinge kita buat dari awal. Jadi yang tadi kita implementasiin, yang satu pinggangnya tadi supaya lebih hit up. Yang kedua posisi bolanya memang ada di heel kiri. Jadi harus diperhatiin jangan sampai keluar dari kaki kiri, ini harus ada di dalam heel kiri. Oke. Ini bisa setup draw itu yang kanan ini lebih ke belakang sedikit. Ini lebih panjang dan less hinge, jadi nggak ada hinge. Jadi tetap gini. Kita coba pukul santai dulu. Enak ya pukul santai lu gitu dong.
kita lagi, ya udah hampir berapa, sejam lewat kita. So far lumayan seru, ya at least menurut gue seru banget. Nah, tapi ini semua lagi bener-bener intens banget dengerin si Andre, apa yang harus dibenerin, apa yang gue salah segala macem, dan mereka ternyata pertanyaannya banyak banget. Nih, kalau kalian lihat aja, mereka itu bener-bener masih fokus latihan, saling ngobrol, saling kenalan. Wah, luar biasa sih. Hopefully pulang dari sini mereka udah, ya pertanyaan tentang drivernya berkurang, hopefully fairway-nya bertambah, dan hopefully mainnya lebih bagus. Jadi kan kita semua tadi udah latihan kan sama Coach Andre yang ternyata luar biasa pinternya, kasih tahu ilmunya. Nah, kita sekarang mau main games. Ini istilahnya pressure game. Jadi kan kita ada berdelapan nih. Gua sama Andre nggak ikutan lah, karena gue takut kelihatan cupunya nanti. Nah, gamesnya itu kita ngincer antara 150 sampai ke island sebelah kiri itu. Pokoknya harus jatuh di air between 150 sama island kiri itu, ya. Kita berdelapan, ganti-gantian, ngincer fairway lah ceritanya. Itu fairway kita. Ini gue fur dikit lah, fairway-nya lebar nih sebenarnya. Setiap kali orang masuk, kena lah fairway ini, jatuhnya ini kita semua jadi juri bareng-bareng ya, biar nggak bias ya. Itu berarti lanjut terus. Sekali ada yang keluar dari itu, dia udah out. Dipulangkan deh. Dipulangkan. Langsung, harus pulang bawa back langsung. Knockout ya. Knockout nih, knockout. Tapi intinya, kita ngincer fairway terus, kita lihat siapa pemenangnya, yang menang bakal dapat With a Mission Magic Socks. Ya, siap? Siapa mau duluan? Ya, keluar. Aman. Oke, pressure test ini emang. Mantap. Stay. Gugur, saingan. Oke, aman. Lanjut. Siapa ketiga? Aduh. Pressure. Stay. Mana boleh? Balik. Angin. Mundur. Aduh, kayaknya enggak ya. Itu berapa sih? Stay. 4. Ah, Bukan ini. Ekor. Terus. Gila gamenya. Waduh. Oke. Fairway nggak tuh? Stay. Aduh. Awalnya bagus banget padahal. Ke kanan. Wah, sayang. Nah, jadi tinggal 2 di pressure test kita. Mas siapa tadi namanya? Angga. Mas Angga sama Andre. Kita tetap fokus kepada fairway yang tadi. Kita lihat kalau ini lanjut, baru kita sempitin fairway-nya. Oke? Siapa yang menang dapat With a Mission. Ayo, semangat. Let's go. Oh. Emang berasa nih. Aduh. Mantap. Congratulations. Selamat menang With a Mission. Menangnya epic kan ya. By the way, thank you untuk semua yang udah datang hari ini untuk belajar golf with a mission episode pertama. Technically kita udah selesai, tapi masih ada bola sisa. Kalian kalau mau pukul aja. Tadi kayaknya ada nambah di base itu sama base ini. Tapi intinya gue mau bilang thank you kepada semua peserta, semua sponsor, Pro Andreo, dan semuanya thank you. Hopefully soon kita bakal lanjut ke episode 2. Nanti gue akan kabarin kalian semua. Oke, see you guys. Thank you. Jadi kalau kalian di Dawa Indah Driving Range BSD, kalian bisa beli With a Mission kalian di club fitting sini, di Artistics. Nah, ini tadi kan kita mesti ukur dulu betis sama ukuran kakinya, jadi sekarang kita bisa kasih yang sesuai. Mas Angga ini ternyata M1 ukuran. Jadi silakan Mas. Oke, Thank you. ya. Makasih ya. Oke.